Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Untuk itu, saya Novia Dwi Andini akan menjelaskan mengenai pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan arah penalaran untuk dapat memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. Suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika yang berjalan sebuah penelitian kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian atau research question dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Ada menurut ahli yakni Sugiono menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan segala macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiandayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dalam menyusun narasi kerangka berpikir. Diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, menentukan kunci masalah penelitian yang akan dibahas. Nah, dalam hal ini kunci permasalahan tersebut itu harus didefinisikan dengan jelas untuk setiap istilahnya, karena seringkali memiliki definisi yang banyak. Terus kerangka pemikiran dapat dibangun dari masalah penelitian. Yang kedua yaitu mengevaluasi definisi, teori, dan model yang relevan. Nah, peneliti dapat menggambarkan hubungan antar konsep-konsep dengan melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh. Nah, menulis kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi secara kritis pendekatan yang telah diusulkan. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan kontribusi penelitian sendiri. Nah, selain menjelaskan teori dan ide orang lain, kerangka pemikiran harus juga bertujuan menunjukkan proyek yang sedang dilakukan oleh peneliti. Nah, teori-teori yang sudah ada digunakan untuk memperkuat penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu menulis langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui urutan penelitian sehingga nantinya pelaksanaan penelitian dapat terarah dengan jelas. Hal ini juga dapat digunakan oleh peneliti untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi sehingga melakukan antisipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu narasi kerangka berpikir. Permainan adalah salah satu aktivitas menggembirakan. Dengan bermain dan permainan, anak dapat meningkatkan kemahiran. Kegunaan permainan dari segi perkembangan kognitif secara tidak langsung akan berdampak bagi anak-anak, terlebih untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang angka atau bilangan dan upaya anak untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan teori di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul pengaruh permainan tradisional congkak terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Variabel penelitiannya adalah permainan tradisional congkak dan kemampuan bermain anak usia dini. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh permainan tradisional terhadap kemampuan berhitung anak kelompok A, DRA, Ar-Rahmah, Kalibatur. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan hitung anak kelompok DRA, Ar-Rahman, Kalibatur. Nah, berikut dikemukakan kerangka berpikir penelitian dengan judul penelitian di atas. Pengaruh dalam kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengaruh permainan tradisional terhadap
kemampuan berhitung anak usia dini dinilai ada benar pengaruhnya bagi perkembangan anak. Melalui permainan, anak mampu mengembangkan berbagai aspek seperti sosial, emosional, kognitif, dan lain-lain. Dan melalui kegiatan permainan seperti congkak yang diberikan guru pada anak akan membuat anak-anak menjadi senang dan lebih bersemangat. Dan dengan permainan congkak akan menambah pengetahuan anak tentang dasar-dasar pengembangan matematika. Cukup sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.